Walaupun tidak terawat tadi itu, tidak di pruning ya, tapi kok bisa gitu. Nah ini kelebihannya. Saya loncat dulu. Nah ini kok bisa buah seperti ini tuh. Selamat siang untuk teman-teman para sahabat petani kelapa sawit, ya khususnya sahabat Jalan Kreatif. Nah kali ini saya sedang berada di tanaman kelapa sawit yang boleh dikatakan tidak terawat. Adapun pemupukannya ala kadarnya. Nah nanti teman-teman bisa lihat di bagian tanaman yang ada di sekitar sini. Nah di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman betapa pentingnya yang namanya bibit. Nah, ini ceritanya kan kita pun ada menanam yang namanya bibit abal yang tidak jelas asal usulnya dulunya. Nah, tapi sekarang setelah kita melihat yang seperti ini ya, pada akhirnya kita tuh sadar sendiri beralih ke bibit yang unggul, yang jelas asal usulnya maksudnya. Nah, jadi ini sebagai contoh. Ini boleh dikatakan tidak terawat ya, hanya sekedar dipanen doang. Nah ini ada beberapa bulan kesininya ya, ini sudah tidak lagi dipanen, tidak di pruning, tidak dipanen, tidak dikunjungin. Ya karena apa? Ya karena itu jalan akses untuk merawatnya itu tidak ada. Nah dikarenakan mungkin mereka ini kekurangan biaya. Nah ini saya ngomong tentang ini kebun Pasma ya, bukan kebun kita ya, tapi ya sedikit banyak kita ada hak di sini. Ya kita menunjukin yang paling pojok ya, kita pun memaklumi yang nama yang paling pojok, apalagi di lokasi yang rawa. Nah nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman. Jadi apa kendalanya yang namanya lokasi rawa. Jadi mengakibatkan tanaman bisa jadi seperti ini. Nah, jadi kembali lagi tentang yang namanya bibit unggul. Nah, walaupun dia tidak dirawat, ya perawatan seadanya, terbukti dia berbuah. Hanya saja dia tidak terendam air bagian pangkal tanamannya, dan juga semak. Nah, di sini kan memang dia semak, cuma tidak terlalu berkayu. Nah, jadi untuk teman-teman, jika memiliki kebun yang boleh dikatakan tidak terlalu bersih, yang penting tidak ada pohon kayu besar-besar, kalau kita menggunakan bibit unggul, berarti tanam kelapa sawit itu tetap berbuah. Nah yuk selengkapnya kita akan lihat satu persatu di bagian tanaman yang ada di sekitar sini. Nah berikut kita cek di bagian buahnya dulu. Ini geram sekali nengoknya ya. Ini kalau dipanen satu pohon ini berapa tandan ini ya? Dikali ini sekitar sini. Tuh. Matang semua itu. Tuh. Ya. Nah, tuh. Masak semua itu. Wih, geram tengoknya ya. Cuma ini kan bukan milik kita pribadi, jadi ini tidak bisa kita ambil. Kalaupun kita ambil ini, kita nyuri ya hitungannya. Nah, ini di tempat kami ini yang namanya nyuri itu kan masih jarang-jarang lah ya, kecuali orang memang pencuri ya itu maksudnya. Nah jadi seperti ini geram sekali nengoknya. Nah ini kenapa bisa begini ya, kenapa bisa begini. Nah itu nanti akan saya jelaskan kepada teman-teman. Nah tuh di depan situ tidak di pruning, tidak diapa-apain, hanya digini-gini doang, tapi semua berbuah ya, seperti itu ya. Nah, nih kita nyeblang parit dulu sebentar. Nih, nah, nih buah semua sampai rontok sendiri tuh. Buahnya menyedihkan sekali. Nah kenapa bisa begini, ini kendalanya. Nah ini kan kebetulan saya lewat karena saya menggunakan jalan ini ya ceritanya, karena ada kebun kita di belakang sini ya. Jadi ini berarti kendalanya di jalan. Nah di jalan
Ya kemungkinan nih jumlah blok itu sedikit. Mereka itu bikin jalan di bagian sini itu mungkin hitung-hitungannya tidak cukup untuk biaya alat berat. Ya ditambah lagi alat berat tidak ada yang terdekat sekitar sini. Ya mungkin begitulah kira-kira ya. Nah, jadi nih, ini udah saya buat jalan karena saya butuh jalan ini. Nah, yang namanya di rawa itu, ini rawanya bukan gambut karena di tempat kami itu rawa itu kan banyak jenis. Ini rawa tanah liat. Nah, dia kuncinya yang terpenting jika teman-teman berkebun di lokasi yang rawa seperti ini ya, dibanyak-banyakin bikin pembuangan air seperti ini. Nah, ini saya bikin nih pada hari ini nih, karena saya butuh jalan ini, karena kebun kita ada di belakang sana ya, sehingga kita bikin jadi seperti ini. Nah, sedangkan jalan mereka tuh seperti ini, tuh bisa sih dilewati pakai alat berat John Deere. Cuma jembatan di sana itu ada berapa titik putus ya, kemungkinan kekurangan dana atau apa itu kita tidak tahu lah, itu kita pun tidak tahu menyalahkan mereka ya. Memang kita ada hak di sini, cuma itu kan urusan mereka. Nah, tapi ini yang terpenting, kalau memiliki lahan rawa udah resiko. Kita tidak bisa pungkir ini yang namanya jalur pembuangan air. Ini diangkat, ditaruh ke jalan. Sekian tahun jalan ini jadi kering. Nah, seperti ini. Nah, cuma ini kendalanya kan ini ya, sumbat, banyak sumbat, putus-putus. Nah, jadi itu susah perawatannya. Mungkin hanya bisa berjalan kaki. Sedangkan waktu masanya panen, buah itu tidak mampu diangkut. Maka mereka tidak manennya. Walaupun dipanen, buah itu tidak terangkut. Nah, jadi seperti itu ceritanya. Nah, jadi ini ya. Nah, ya. Jadi kesimpulannya di video ini, kalau menanam benih unggul itu berarti perawatannya tidak terlalu bagaimana, yang penting tidak terendam, dia bisa berbuah. Contoh yang itu tadi ya, yang di situ tadi yang kita tunjukin tadi. Nah, cuma ini usahakan kita harus mampu membuat jalan seperti ini. Ini pembuangan air, parit, ini jalan. Kalau tidak ada jalan seperti ini, percuma kita buka kebun di lokasi yang seperti ini. Jadi ketika masa panen, buah ini tidak terangkut. Ya, kalau jumlahnya 100-200 kilo mungkin mampu digendong. Kalau sudah jumlahnya 1 ton, 2 ton itu mungkin tekor biaya untuk ngangkutnya, sehingga dibiarkan. Nah, jadi ini ya kesimpulan video ini, jika teman-teman menanam kelapa sawit di lokasi yang basah kering, rawa tanah liat ya, kalau di tempat kami itu namanya rawa Tanjung. Nah, jadi siapkanlah dana untuk membuat parit, membuat yang dinamakan parit cacing. Nah, jalan, karena ketika musim hujan ya seperti ini ya, ini kalau agak tinggi hujannya tergenang ini. Nah, tuh kan, pada akhirnya ini tidak bisa dipanen. Padahal ini jelas-jelas duit ini ya. Nah, seperti ini. Nah, wih, geram sekali nengoknya. Buahnya tidak bisa dipanen. Dipanen pun tidak bisa diangkut. Nah, ya. Tuh. Wih, sedih sekali. Ini. Tuh airnya. Jadi bikin parit sih waktu itu. Cuma ini 50 meter jembatan, 50 meter jembatan. Jadi dikali sekian ratus meter. Kalau tidak salah bloknya ini ada 6 jembatan. Nah, jadi 6 jembatan roboh dikalikan saja duitnya berapa itu. Beli jembatan atau beli gorong-gorong maksudnya. Nah, jadi itu resikonya punya lokasi yang seperti ini. Nah, jadi itu teman-teman, untuk sahabat petani pemula, pertimbangkanlah jika dapat lokasi rawa itu siap dana. Nah, kalau tidak siap dana, ya memang lagi usia 3-4 tahun itu kita masih mampu, buah masih sedikit. Ketika buah sudah banyak, kalau kita tidak ada dana, buah ini terlantar. Jadi namanya aja kita tuh berkebun sawit ya. Walaupun dia berbuah tapi tidak bisa dipanen. Nah, ini sangat menyedihkan ini. Nah, itu juga kelebihannya kalau menggunakan bibit unggul. Walaupun tidak terawat tadi itu, tidak di pruning ya. Ya dipupuk mungkin ini 1 tahun 1 kali ini pupuknya sepertinya. Tapi kok bisa gitu. Nah, ini kelebihannya. Saya loncat dulu.
Ah ini kok bisa buah seperti ini tuh. Ini tah varietas apa nih saya tidak tahu nih, kayak antara topas dengan sopin lah, antara dua lah ini. Nah, ini seperti ini. Wih. Oke tuh teman-teman, seperti itulah gambaran tanam kelapa sawit menggunakan bibit unggul di lahan yang rawa. Ketika sudah berhasil, lalu buahnya tidak terangkut. Nah itu kendalanya tadi itu karena jalan. Nah jadi sangat penting. Nah, ini bagusnya jalan ini kan, ini kena kita terobos. Nah kita terobos, kita ya ini namanya kita numpang ya, kita bikinlah seperti ini kan, karena lahan kita ada di belakang sana ya, mau tidak mau kita keluar biaya sedikit demi kelancaran kita. Oke, semangat untuk para sahabat petani kelapa sawit, semoga teman-teman bisa sukses. Intinya semangat ya, semangat ya, kemungkinan bisa sukses.